Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dikala pandemi ini kita tidak bisa bertemu. Ye, tak lupa sebelum belajar, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita mulai. Di pertemuan ini kita akan membahas prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Bisa kita mulai. Ya, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Supaya kita tahu bahayanya apabila kita tidak memperhatikan K3 kalau kita bekerja dengan komputer, karena mulai dari hal yang simpel saja, untuk posisi duduk itu aja itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Kita jelaskan supaya nyaman di komputer, seorang pengguna harus memiliki posisi yang benar. Yang pertama sudah disebutkan tadi, posisi duduk. Selanjutnya posisi mata dan posisi tangan di keyboard. Ya, selanjutnya ini ada posisi duduk, tempat duduk yang ideal dan bersandar. Kenapa kalau harus bersandar? Karena kalau tidak bersandar, kita duduk nanti cepat capek, juga posisi pinggang nanti juga terganggu. Terus kursi yang ideal dapat berputar dan diatur tinggi rendahnya. Nah, itu tergantung kita duduknya itu ada di mana. Kalau lesehan seperti Pak Fajar ini, ya yang penting ada sandarnya dan nggak perlu bisa berputar. Terus keluhan yang sering terjadi kalau kita salah posisi duduk, ya, itu yang pertama adalah kelelahan pada punggung. Terus punggung terasa nyeri. Ini ada posisi duduk yang benar. Menghadap ke komputer lurus, tidak menyamping atau membentuk sudut dengan monitor. Mohon maaf, ada salah ketik. Terus posisi punggung lurus dapat diperoleh jika posisi layar komputer sejajar dengan mata. Jadi lurus, jangan ke atas, jangan ke bawah, dan jangan terlalu dekat juga, karena nanti sakit di mata, bisa iritasi merah. Jika menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, istirahatlah sebentar. Berdiri, meluruskan pinggang. Jangan, biasanya ini yang anak-anakku semua yang suka game, medur langsung lama gitu. Jangan, minimal 15 menit alihkan pandangan, jangan menatap di komputer terus. Berdiri, istirahat 1 menit 2 menit. Jangan lupa minum air putih. Nyeri punggung diakibatkan karena punggung kekurangan oksigen. Nah, itu jadi jangan lupa sediakan air putih. Jangan minuman yang lain, karena air putih itu adalah cairan yang paling cepat diserap oleh tubuh kita. Nah, ini ada posisi mata terhadap layar. Yang pertama harus tegak lurus dengan layar, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jangan layarnya ada di sini, lihatnya di sini, atau mungkin layar ini lihatnya di sini, nanti tidak kelihatan, ya. Terus gunakan layar low radiasi, contohnya LCD. Jika layarnya CRT, nah itu usahakan tidak disetel terlalu terang, jadi terlalu silau, nanti di mata cepat sakit dan iritasi. Untuk menghindari kerusakan mata, dapat menggunakan kaca anti radiasi. Selanjutnya, keluhan yang sering terjadi, leher cepat lelah. Di sini kadang kita kalau lihat komputer gitu udah aduh sini yang cepat sakit. Terus mata menjadi cepat lelah jika layar terlalu terang, dan mata bisa menjadi rabun. Nah, ini juga perlu kita perhatikan juga kalau kita melihat komputer atau mungkin melihat smartphone. Biasanya sebelum tidur kita
kalau untuk penggunaan smartphone ya, kalau untuk penggunaan smartphone sebelum tidur lampunya dimatikan, smartphone itu juga tidak baik untuk mata ya. Jadi antara dari layar, cahaya layar dan cahaya luar itu harus seimbang. Terus ini ada posisi tangan pada keyboard. Pilihlah keyboard yang lembut, jangan asal murah, dan belum tentu keyboard yang mahal itu pasti bagus, belum tentu, karena kita memilih keyboard, pilihlah yang nyaman sesuai pilihan kita, bukan tergantung dari harga. Gunakan jari sebanyak mungkin untuk mengetik. Nah ini biasanya kalau kita sakit, nah dan biasanya kalau kita mengetik hanya bukan 10 jari tapi 11 jari gini kalau kita ngetik ya. Keluhan yang sering terjadi apabila kita menggunakan posisi tangan pada keyboard itu tidak benar. Apa? Yang pertama, kelelahan pada jari. Biasanya kalau kita tidak hanya komputer tapi pada saat menggunakan smartphone gini, biasanya pasti gini, klik, 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 klik. Nah itu tandanya jarinya sudah lelah. Nah ini how to sit at a computer. Jadi bisa dilihat di sini ya, jaraknya. Terus ini monitornya. Kalau monitor dulu itu bentuknya tabung seperti ini, tapi kalau saya yakin sekarang monitornya sudah tipis-tipis ya. Terus ini tempat duduknya, bisa menopang arah matanya ya. Terus untuk lihat dokumen, biasanya dokumennya jangan ditaruh di samping sini. Sebentar. Nah biasanya kalau dokumen kita taruh di sini, jangan ditaruh di sini supaya mata tetap bisa ke sini. Oke. Terus ini posisi tangannya juga, jangan, biasanya kalau posisi tangan itu nah seperti ini, jangan, karena nanti juga cepat lelah. Kalau memang duduknya itu lesehan seperti ini, cari tempat yang ada sandarannya, karena kalau tidak ada sandarannya yang di sini nanti dia akan punggungnya membungkuk, lebih membungkuk lagi bisa. Yeah. Lanjut. Ini posisi duduk di komputer yang salah, bisa dilihat nih. Ini. Nah, ini di sini berantakan sekali. Terus di sini kakinya modelnya bagaimana? Ini harusnya ini bisa menopang ke sini tapi malah tidak. Ini. Terus selanjutnya ini satu tangan di sini, satu tangan di sini, tidak lurus, yang harusnya mouse-nya ini ada di sini ya. Terus lampunya harusnya ada di atas sini tapi malah di samping sini ke arah buku ya. Kalau penggunaan jangka panjang seperti ini pasti akan menimbulkan penyakit. Nah ini posisi duduk di komputer yang benar seperti gambar yang pertama tadi ya. Nah, ini lurus ke sini. Ini kalau sekarang monitornya gepeng semua, nggak seperti ini ya. Terus ini, nah ini posisinya jadi menopang pinggangnya ini lurus, tidak membungkuk seperti ini ya. Posisinya sini, nanti mouse-nya ada di sini, nah, ini, nah lurus ya. Terus selanjutnya adalah memperlakukan komputer secara benar. Yang pertama, letakkan komputer di tempat yang aman dari anak-anak, api, penyinaran matahari secara langsung, karena dapat mengakibatkan aus kepada komputer, komponen-komponennya. Terus selanjutnya, jauhkan kabel komputer dari anak-anak. Ya, nanti kalau kena kaki terus kena listrik itu bahaya ya. Terus aman dari percikan air. Nah itu Pak Fajar dulu juga pernah laptop ditaruh, ya sudah laptopnya ya nyala gitu ya. Namanya anak kecil, anaknya Pak Fajar nuangkan susu ke laptop, laptopnya minum. Nah sudah konslet, nggak bisa. Yang keempat ini adalah hindari kesemrawutan kabel, gunakan isolasi atau kawat untuk merapikan. Selanjutnya, jika komputer berdebu, bersihkan. Nah ini kadang-kadang sepele,
komputer berdebu itu kalau sudah masuk komponennya, debunya itu bisa mengakibatkan kinerjanya itu menjadi lambat. Jadi kadang-kadang kalau lambat, komputerku kok jadi lemot kayak gini, belum tentu itu RAM-nya sudah rusak, itu belum tentu. Bisa jadi RAM-nya itu diperbaiki, dibersihkan saja, itu sudah nanti bisa kinerja kembali lagi seperti sedia kala. Terus selanjutnya, bersihkan bagian dalam CPU dari debu. Nah, jadi CPU-nya nanti dibuka, dipakai blower itu supaya apa? Debu-debunya hilang semua. Nah, ini hidupkan komputer secara berkala. Nah, kadang-kadang perlakuan yang salah adalah laptop atau komputer. Kalau kebanyakan laptop, kalau komputer biasanya di tempat terbuka. Kalau laptop itu kebanyakan disimpan di almari supaya apa? Supaya awet. Tidak. Jadi yang namanya elektronik itu harus dinyalakan secara berkala. Kalau disimpan dia nggak akan awet. Minimal keyboardnya akan berjamur kalau untuk laptop. Jadi kadang-kadang laptop kita tidak digunakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah, keyboardnya itu seret, ada 1 tombol, 2 tombol, contoh di tombol A itu nanti akan jalan sendiri, banyak seperti itu ya. Oke, next, langkah penggunaan komputer, yaitu tadi diawali dengan memasang stop kontak, hidupkan power. Ya, ini sudah paham ya, mesti kita harus colokkan ke listrik, kalau nggak ke listrik ya tidak nyala ya. Terus selanjutnya, stop kontak harus mantap, tidak goyang-goyang supaya arus tidak terganggu dan tidak menimbulkan kebakaran karena ada percikan api di stop kontak. Nah, ini biasanya kalau di rumah mungkin anak-anakku menggunakan itu T, cop-copan yang isinya banyak itu harus yang cari T yang besar, jangan yang kecil. Akhirnya kalau kita nyolokkan stop kontak ini itu dia masih goyang-goyang, itu bahaya sekali. Harus itu masuk gini, ya sudah mantep gitu. Terus selanjutnya, gunakan stabilizer supaya arus listrik tidak naik turun ya. Jadi stabilizer itu bisa kita temui di toko-toko elektro atau toko-toko listrik. Beli stabilizer supaya apa? Memperpanjang usia komputer atau laptop kita. Jadi stabilizer ini tidak hanya bisa digunakan untuk komputer, laptop, bisa digunakan untuk TV, kulkas. Karena perangkat-perangkat piranti-piranti yang menggunakan listrik besar itu kalau arus naik turun itu berpengaruh sekali kepada umurnya ya. Terus hidupkan tombol on off, ya jelas nggak di on ya tidak akan hidup ya. Terus tunggu komputer menampilkan layar desktop, proses booting ya. Hindari mematikan dan menghidupkan komputer berulang-ulang. Jadi gunakan komputer secara seperlunya. Komputer, laptop, smartphone sama aja ya. Kalau smartphone itu juga rekomendasinya pada saat proses charging smartphone wajib dimatikan supaya apa? Tidak overload. Mungkin anak-anakku pernah melihat di smartphone tahu-tahu dicas ledak. Nah, itu overload. Jadi ngecas dimatikan saja. Dan kalau ngecas nyala, jangan digunakan sambil main game, cepet ngedrop di baterai ya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan Pak Fajar hari ini. Terima kasih. Monggo sebelum kita selesai pelajaran kita hari ini, tetap kita berdoa supaya apa yang disampaikan Pak Fajar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, ojo dolan naik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya, jangan lupa untuk penugasannya, mohon maaf, untuk penugasannya review materi seperti biasa ya. Review materi ini yang sudah disampaikan, ditulis apa saja tanggapannya, rangkum materinya di buku catatanmu, dan jangan lupa untuk absensi tulis di komentar di bawah ini ya.
di deskripsi ditulis nama, kelas, dan tanggapanmu, review materimu di pelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.